Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo. Waalaikumsalam, Bu Titin. Mana yang lainnya? Iya, Ibu. Waalaikumsalam. Dulu ya, saya akan screenshot Anda dulu, baru kita mulai kuliah. Sudah dilihat itu tayangan saya, Dek? Selamat malam, Pak Andi Wijaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Titin. Selamat malam. Bentar, Pak. Ini suara saya kok. Halo, Pak Andi. Halo, Bu. Suara saya kedengaran nggak, Bu? Halo, Bu Titin. Suara saya terdengarkah? Terdengar, Bu? Jelas. Halo? Halo, Bu. Suara saya kedengaran nggak? Eka, suara saya kedengaran kah? Terdengar, Ibu. Wah, kedengaran ya? Kedengaran kah? Eka? Kedengaran, Bu. Terdengar, Ibu. Eka? Iya, Ibu. Terdengar, Ibu. Waduh. Saya ngemut. Kalau suara saya kedengar nggak, Mbak Eka? Terdengar, Pak. Oh, oke, siap. Ngemut, Pak. Kayaknya mungkin settingan ini kali ya, settingan audionya Bu Titin kali. Saya yang nggak dengar. Mungkin settingan di audionya, Bu. Ya sudah, saya ini dulu ya. Saya foto dulu aja deh. Walaupun saya nggak bisa dengar. Saya foto dulu ya. Kalian saya screenshot dulu. Halo Pak Andi Wijaya. Halo, Bu. Silakan Bapak mulai aja Pak. Siapa tahu mereka dengar suara Pak Andi. Baik, Bu. Mereka dengar kok suara saya tadi. Udah saya cek, saya pastiin dari Mbak Eka, nomor absen 07. Kalian dengar suara Pak Andi? Saya di chat aja. Kalau soalnya saya nggak bisa dengar suara kalian. Terdengar. Di chat aja, Mbak. Di chat Halo? aja bilang kalau terdengar suaranya Bu Titin. Ntar saya pakai anu aja ya. Oke, baik. Ya udah, saya mulai aja kali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya bilangnya apa nih? Teman-temannya kali ya, teman-teman atau Bapak Ibu kali ya. Kan tetap ada yang cewek dan cowok ya. Jadi belajar biar dipanggil Bapak sama Ibu kali setelah kerja. Halo? Terdengar, Bu? Eka dengar suara saya Kak? Eka suara nah? Terdengar, Ibu. Kak? Iya, Ibu. Terdengar, Bu? Terdengar, Ibu. Debbie? Debbie dengar suara saya? Dengar, Ibu.
Sudah pakai handset ini nggak kedengaran juga. Ya sudah. Kalau gitu saya izin mulai ya Bu. Ya, Eh. jadi Debbie bersuara, Deb. Iya, Ibu. Ya, silakan Pak Andi Wijaya, mulai aja Pak. Silakan oke, Bapak baik Bu. mulai. Ya Bu, baik. Izin Bapak Ibu, teman-teman semua, perkenalkan gitu ya, saya Andi Wijaya. Saya kemarin melamar untuk berkolaborasi di Profesi Mengajar Untak Samarinda gitu ya, untuk mata kuliah manajemen biaya dan juga sistem pengendalian manajemen. Untuk yang kali ini pertemuan pertama kita berarti ya, sistem pengendalian manajemen. Nah, sebelumnya jujur gitu ya, saya mungkin barangkali tidak banyak pengalaman saya berkaitan dengan manajemen biaya gitu. Tapi nanti akan saya jelaskan apa yang saya ketahui plus gimana penerapan yang ada di dalam PT Berdikari gitu ya, di tempat di mana saya bekerja sekarang. Nah, sebelumnya saya coba perkenalan diri dulu kali di slide. Apakah terlihat? Sudah terlihat ya? Terlihat, Pak. Oke. Ya, ini perkenalkan, nama saya Andi Wijaya, saya berasal dari Kepulauan Riau, Tanjung Pinang. Kemudian saya pendidikannya dulu dari D3 gitu ya, dari D3, kemudian lanjut ke D4 di tahun 2013, kemudian baru lanjut ke S2 di tahun 2016 dan lulus di tahun 2017. Nah, saya sebelumnya pernah bekerja di pemerintahan di BPKP, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan gitu, untuk sebagai auditor gitu ya, dari anggota tim sampai dengan ketua tim gitu, atau bisa disebut juga assistant manager gitu ya di pemerintahan lah pada intinya. Atau kalau nanti kalian ada yang berkarir di pemerintahan, barangkali bakal ditempatkan gitu ya sebagai auditor. Ada jenjangnya tuh nanti di auditor, ada auditor pelaksana, auditor pertama, dan sampai ke auditor muda, sampai juga auditor utama gitu ya. Itu memang ada jenjangnya. Saya terakhir tuh di BPKP sebagai auditor di jabatan auditor muda atau ketua tim. Kemudian di tahun 2020 gitu ya, pas COVID muncul tuh di bulan Maret, saya ingat saya dipindahkan, dimutasi menjadi kepala subbagian di sekretariat utama BPKP gitu. Jadi saya pindah dari yang sifatnya sebagai auditor pindah ke yang sifatnya manajemen gitu ya. Kemudian pada awal tahun 2023 kemarin, saya pindah ke PT Berdikari sebagai kepala SPI sampai dengan sekarang. Untuk aktivitas ada berbagai macam kegiatan sebenarnya, tapi saya tampilkan ada dua di atas, itu rotakol.co, nulis.org, ini sebenarnya udah hilang nih websitenya gitu ya. Tapi dulu saya pernah menulis di salah satu, di kedua website ini gitu ya secara aktif. Kalau betul nggak menulis masih ada di yang poin nomor 2 masih ada, di video kamu masih ada. Saya masih terakhir nulisnya juga udah lama sih, tapi saya temukan sebagai aktivitas saya dalam beberapa tahun terakhir lah. Kemudian saya juga mengajar di STAN secara rutin dari tahun 2018, terakhir itu di tahun 2022 kemarin. Ngajar juga macam-macam, ada makro mikro, kemudian juga hukum keuangan negara, manajemen keuangan, akuntansi, audit keuangan, sektor komersial, dan juga TABK, teknik audit berbantuan komputer. Ini mana ya layarnya? Oh ini. Oke, lanjut. Udah sih barangkali perkenalannya itu aja, nggak banyak yang bisa saya kenalin ke Bapak Ibu sekalian lah ya.
Apalagi ya? Oh ya, saya sudah menikah, 2 anak, dan saat ini saya tinggal itu di Tangerang, di Ciledug. Nah, kira-kira dari perkenalan ini ada nggak yang pengen ditanyakan oleh Bapak Ibu, teman-teman sekalian? Nggak ada ya? Pasti kalian pada bingung ya mau nanya apa gitu ya? Kan baru pertama kali ketemu juga gitu. Oke, baik. Sementara itu kali perkenalannya. Kalau saya boleh tahu di sini ada berapa orang ya mahasiswanya? Di itu sampai nomor urut 63. Ada 60-an ya? Ini jurusannya apa ya? Gimana? 26 orang. Oh, 26. Itu nomor yang 063, 053 itu bukan nomor urut ya? Saya pikir nomor urut tadi. Itu Oh, nama nomor NPM, Pak. oh, nomor NPM. Oh, ini Bu Titin juga ada 2 nama nih. Saya pakai 2 device, Pak. Oh, ya baik Bu, baik siap. Oh, itu nomor NPM. Saya pikir nomor urut. Ya. Oke, baiklah. Ini jurusannya apa ya Bu Titin, jurusan sama semesternya Bu? Semester 6 jurusan akuntansi, Pak. Oh, akuntansi. Oke, berarti Mereka kelas pagi, Pak. oh, kelas pagi ya. Jadi ini teman-temannya ada kelas malam ya. Jadi saya mohon Ya. maaf nih. Saya bisanya malam kalau weekday, kalau weekend tuh baru bisa pagi sebenarnya. Oh Tapi iya. kemarin deal-dealan sama Bu Titin, tampaknya untuk menyesuaikan jadwalnya baru bisa malam gitu ya. Tapi kalau misalnya mau di weekend pagi sih saya oke-oke aja. Itu barangkali. Baik, coba saya buka slide-nya. Iya, sistem pengendalian manajemen, saya dapat berapa pertemuan ya, 4 tuh kayaknya, untuk yang di SPM. Yang salah satunya itu adalah pengukuran dan penggunaan aset gitu ya. Jadi, secara umum aset itu kan kayak sumber daya utama perusahaan gitu ya. Sebenarnya ada 2 lah tuh yang paling penting, aset yang dalam artiannya akuntansi, dan yang kedua tuh manusia gitu ya. Nah, jadi, itu tuh adalah sumber daya utama perusahaan yang menjadi objek dari pengelolaan internal lah paling enggak gitu ya. Jadi itu menjadi salah satu tujuan dari pengelolaan internal, yaitu adalah pengelolaan aset gitu ya. Jadi memang, pengelolaan manajemen untuk aset itu memang, khusus dan penting gitu untuk menjaga kelangsungan, perusahaan. Dan di di sisi lain juga keamanannya gitu ya, kemudian apakah dimanfaatkan secara wajar, tidak rusak gitu ya, atau disia-siakan gitu. Jadi perlu adanya pengendalian atau kontrol aset mengacu pada keamanan, integritas gitu ya. Kemudian gimana kontrolnya, apakah efisien, apakah efektif gitu. Yang saya pikir jangan sampai juga gitu ya pengendalian terlalu tebal, terlalu banyak, ya pada akhirnya malah nggak efektif gitu. Kan kadang-kadang, kalau dari kacamatanya, auditor gitu ya, auditor atau yang di akuntansi gitu, kan biasanya kalau pengendalian tuh pengennya kenceng, ketat, semuanya tuh rapi, sesuai dengan aturannya gitu ya. Tapi pada akhirnya malah itu menyulitkan teman-teman yang berada di profit center gitu. Jadi emang, pengendalian tuh, berada di titik tengah-tengah antara yang diperlukan oleh, dari sisi akuntansi, pengelolaan aset, tapi juga jangan sampai menyulitkan teman-teman yang ada di operasional gitu ya, atau yang berada di pusat, profit gitu. Kemudian sebelum kita masuk, jadi ada 5 nih kalau saya lihat dari materi yang disampaikan oleh Bu Titi kemarin, ada 5 poin utama, ada struktur analisis, pengukuran aset, EVA, ROE, dan ROA gitu ya. Kemudian pertimbangan tambahan dalam mengevaluasi manajer, evaluasi kinerja perusahaan. Yang pada intinya kalau saya menangkap dari materi ini adalah bagaimana caranya gitu ya, senior manajemen itu dapat memiliki pandangan atau indikator-indikator tertentu gitu ya, untuk mengevaluasi manajernya lah pada intinya, khususnya untuk yang berada pada profit center dan juga investment center gitu.
yang saya lihat dengan dua terus utama yaitu Eva dan Roy. Nah, sebelum kita masuk ke materi, saya pengen coba tes ini nih, tes buka. Mana ya? Mana dia? Kebanyakan tab nih. Stop saya. Bentar ya. Ini terlalu banyak. Windows. Jadi dalam berbagai kesempatan saya mengajar, saya tuh biasa menggunakan media Slido gitu ya untuk ya sarana buat ice breaking, kemudian juga buat lucu-lucuan, buat seger biar nggak ngantuk gitu ya. Apalagi sekarang kuliah malam nih, malam di sini gitu ya. Apalagi di sana sama Rinda, yang mungkin sekarang sudah jam 9 kurang ya harusnya ya. Di sini baru jam 19.45. Oke, biar nggak lama, coba saya buka. Coba Bapak Ibu, teman-teman buka deh slide.do atau slide.com, terus masukin di hashtagnya itu PM Untak 1. Semester 6 berarti ntar lagi lulus dong ya? Satu tahun lagi, Pak. Oh, 1 tahun lagi ya Bu? Iya. Udah siap nih buat menuju dunia kerja, merintis karir. Ya makanya ini kan diikutkan ke praktisi mengajar, Pak, supaya dapat pengalaman Gambaran ya Bu? Iya, gambaran dari dunia kerja. Betul Bu, setuju. Tapi teman-teman tuh yang paling utama masuk ke dunia kerja tuh nanti kita baru tahu tuh menjadi dewasa tuh emang nggak enak gitu ya. Nanti udah mulai ada tanggungan, ada cicilan tuh. Jadi pikirannya tuh nggak cuma belajar doang gitu, tapi udah mulai banyak tuh variabelnya gitu. Mesti menentukan prioritas. Udah ya? Udah masuk, coba kita hidupin polnya. Ini karena udah di semester 6, saya bertanya gini, apa jenis pekerjaan idamanmu? Saya pengen tes apa namanya, tes ombak aja nih kira-kira teman-teman, Bapak Ibu di akuntansi Uta Samarinda gitu ya, semester 6, apa nih kira-kira target dari profesinya nanti. Barangkali gitu kan ya, di jurusan akuntansi ini Bapak Ibunya ada yang pengen jadi apa YouTuber gitu Dengan ya. Bapak Ibu, Pak Andi masih muda tuh Pak Andi. Oh iya Bu, siap. Kebiasaan Bu. Kalau kelas malam memang Bapak Ibu, tapi kalau Oh pagi iya. enggak, muda semua itu tuh. Saya tuh mau ini Bu, buat teman-teman nih nanti jadi terbiasa gitu Bu, pas waktu dunia kerja dipanggil Bapak Ibu. Soalnya tuh terjadi tuh Bu, di saya dulu zaman kerja masuk masih umur 21, 22 gitu ya, tapi dipanggil Bapak Ibu. Iya. Nggak bisa nanti saya coba panggil dengan teman-teman atau mbak-mbak. Ini kebanyakan mbaknya ya? Iya, banyak mbaknya ya. Pekerjaan kantoran dan pebisnis jadi bos tambang. Tambang ya, ngeri-ngeri. Akuntan, pengusaha sukses. Em, pastilah ya kalau misalnya jurusan akuntansi, mesti pengennya itu jadi auditor atau akuntan tuh. Itu kayaknya default keinginan atau pekerjaan idaman gitu ya dari teman-teman yang kuliah di akuntansi. Kerja kantoran, kerja kantoran ini kayaknya ada 2 orang nih bilang kerja kantoran gitu ya. Tapi masih belum kebayang gitu ya kira-kira apa gitu. Kantornya apa, terus di fungsi apa gitu. Kan kalau yang terkait dengan akuntansi ada banyak ya. Ada yang sifatnya finance, ada yang sifatnya akuntansi, ada pajak gitu. Terus apa lagi ya? SPI juga banyak auditor. Pegawai bank. Dewan, oh, oke. Ini dewan apa nih? Dewan anggota Dewan DPRD, DPR, atau Dewan Komisaris, Dewan Komite Audit, macam-macam ya. Design styles, oke. Maksudnya mungkin itu ya, jadi orang yang bisa mendesain gitu. YouTuber, kerjanya dikit, take home-nya banyak. Ini kerjaan idaman semua orang kayaknya ya. Usahanya dikit, tapi bisa jadi yang masuknya banyak gitu.
Dulu apa tuh yang kasus-kasus dari aplikasi saham-saham apa istilahnya? Lupa lagi. Apa yang namanya? Apa namanya? Afiliator lah, afiliator. Kerja dikit, take home pay-nya banyak tuh idaman semua orang banget lah. Pengusaha, oke, 11 orang yang ngerespon, tampaknya udah stop nih, nggak ada pergerakan tambahan respon lagi. Oh masih ada, tunggu. Saya masih di kantor nih Bu Titin. Demi ini nih, demi kuliah sama teman-teman di Untak. Soalnya pas saya pulang, tadi kan saya baru kelar meeting itu jam berapa, habis maghrib ya. Pas saya pulang, Tangerang kayaknya waktu tempuhnya lebih lama gitu, nyampe mungkin jam 8. Macet, desa auditor, bos sawit, jadi bos perusahaan besar. Oke, udah capture lah ya. Apa-apa aja profesi idaman dari teman-teman semua di akuntansi Untak Samarinda. Saya tuh belum pernah ke Samarinda. Kalimantan tuh paling cuma ke Kalsel. Eh, nggak pernah ke Samarinda. Dulu zaman di PPKP kan sering keluar kota juga ya. Saya dulu. Tapi kayak menginjak tanah Kalimantan itu baru sekali, dan itu pun cuma di Kalsel. Oke, kita lanjut. Nah, ini teman-teman kan pasti udah ini ya, sudah pernah diberi materi ini nih, ada profit center sama investment center gitu ya. Yang saya pikir teman-teman ini nggak kebayang nggak kira-kira apa gitu yang ada di perusahaan gitu. Atau gampangnya mungkin teman-teman nge-refernya tuh ke organisasi kampus itu. Saya kebayang nggak kalau investment center itu apa, profit center itu apa? Belum kebayang ya. Kalau di perusahaan tuh yang disebut sama profit center itu adalah fungsi-fungsi yang dia tuh fungsinya operasional gitu ya, itu yang mengenerate laba, tapi juga termasuk dia ada biayanya juga gitu ya. Kalau di kami itu namanya di dua grup ini nih, grup poultry, grup yang mengelola peternakan ayam, dan juga grup di retail dan trading bisnis. Itu tuh yang mengelola barang dari hulu tadi sampai dengan ayam potong itu diolah, dikelola sampai dengan jadi sosis dan sampai jadi nugget gitu. Nah, kalau untuk yang investment center ini sih lebih ke unit yang mengelola dana gitu ya untuk diinvestasikan lah pada intinya begitu ya. Nah, untuk yang di Berdikari itu ada satu fungsi yang mempunyai fungsi ini itu di grup corporate strategi dan subsidiarity. Dia yang biasanya tuh yang mencoba untuk melakukan investasi atau salah satu kemitraan eh, salah satu kemitraan yang pertama kali dilakukan lah pada intinya. Nanti ketika sudah matang, sudah mapan, baru tuh ditransfer usahanya itu ke grup lain, ke grup retail atau grup poultry bisnis. Nah, kalau yang lain, misalnya kayak pusat biaya atau cost center gitu ya, ini kan ada tiga nih, profit, investment, sama cost center. Kalau cost center tuh lebih ke unit yang sifatnya supporting gitu. Dia tuh nggak generate sama sekali, nggak mengenerate sama sekali profit, nggak mengenerate uang gitu ya. Itu isinya tuh cuma biaya doang gitu. Yang seringnya itu di fungsi-fungsi yang sifatnya supporting gitu ya. Ya kayak SPI itu fungsinya cost center tuh. Kemudian akuntansi, finance, kemudian juga pajak, apalagi ya, Korsek, corporate secretary, itu juga cost center. Jadi pokoknya fungsi-fungsi di perusahaan yang dia sama sekali tidak mengenerate profit atau pendapatan, itu disebut dengan cost center gitu ya. Namun untuk yang untuk kali ini yang sifatnya untuk pengendalian dan bukan aset itu hanya berkaitan sama dua fungsi ini, di profit dan juga investment center. Nah,
kan pada intinya apa tuh namanya, untuk pengukuran dan pengelolaan asetnya kan gimana caranya kita bisa membandingkan gitu ya antara Roy sama Eva. Jadi dua cara ini nih sebenarnya utamanya sih dia mengaitkan laba gitu ya dengan aktiva-aktiva yang digunakan dalam mengelola suatu investasi atau usahanya perusahaan gitu ya. Dan kira-kira mana mana nih yang lebih baik antara Roy sama Eva. Saya pun eh, nggak begitu yakin mana yang lebih baik gitu ya. Tampaknya dua-dua itu punya kekuatan dan punya kelemahannya juga gitu. Mana yang lebih gampang, mana yang lebih mudah, mana yang lebih detail, mana yang lebih generate gitu ya, lebih lebih general gitu indikatornya. Nah, tapi di sisi lain memang indikator kedua itu penting gitu ya sebagai indikator yang dapat digunakan sebagai em, rambu-rambu atau alarm gitu ya bagi para senior manajemen, karena mereka kan nggak mungkin langsung terjun ke lapangan gitu ya, melihat day to day pelaksanaannya, melihat transaksinya per hari, per jam gitu, tapi dia cuma hanya lihat mungkin dalam satu kali dalam sebulan gitu, atau barangkali ada kasus dan mereka butuh asupan informasi gitu ya. Jadi indikator EVA dan ROI ini yang dipakai sebagai indikator kinerja perusahaan khususnya yang berkaitan sama aset gitu ya, menjadi informasi bagi mereka lah, intinya begitu. Karena pada dasarnya pihak manajemen senior tuh sulit gitu ya membandingkan kinerja laba dari suatu unit usaha gitu dengan usaha lain. Jadi kalau misalnya dia memperbandingkan fungsi A sama fungsi B, kalau diperbandingkan itu pasti sulit sulit banget tuh. Ya paling gampang emang dengan menggunakan dua indikator ini. Karena dua ini yang saya rasa eh, cukup general gitu ya, dan dapat diperbandingkan kalau misalnya Eva-nya atau Roy-nya di unit A sama Eva Roy unit B itu bisa diperbandingkan gitu. Jadi kalau misalnya kita bilang cuma laba di tempat A, laba tempat B, mungkin cuma ngomongin gede-gede doang gitu ya. Tapi kalau misalnya ngomong Eva dan Roy-nya tempat A sama Eva tempat B itu bisa diperbandingkan gitu di antara keduanya. Jadi utamanya buat memperbandingkan indikator kinerja yang berkaitan dengan pengukuran atau pengelolaan aset. Nah, tujuan pengukuran penggunaan aktiva itu utamanya nih ya, ada dua nih yang di layar, memberikan informasi, mana tadi, memberikan informasi yang berguna dalam membuat keputusan yang bagus mengenai aset yang digunakan dan untuk memacu para manajer gitu ya. Jadi karena ini kontennya adalah SPM, sistem pengenalan manajemen, jadi tools ini Eva dan Rete dipakai untuk mengendalikan manajemen gitu. Kemudian yang kedua, mengukur kinerja unit usaha sebagai suatu entitas. Nah, nanti dari tolok ukur itulah yang akan dijadikan ukuran, kemudian dikendalikan asetnya menjadi salah satu tolok ukur dalam penyusunan, pengukuran, dan juga evaluasi dari pencapaian kinerja dari suatu unit kerja gitu. Kemudian kalau sasarannya kinerja itu antara lain untuk yang di pengukuran dan pengelolaan aset ya, ada 3 gitu ya. Yang pertama, menghasilkan laba yang cukup dari sumber daya yang digunakan, kemudian penggunaan sumber daya tambahan jika mendapatkan return memadai gitu. Jadi boleh-boleh aja nih dikasih lagi asetnya atau sumber dayanya, tapi mesti menambah return yang juga memadai gitu ya. Paling nggak sebanding lah. Jangan sebanding, lebih gede harusnya ya. Jangan sampai sumber dayanya sudah diberi, tapi malah menghasilkan mengenerate laba yang nilainya sama gitu kan, tidak menguntungkan dong, malah BEP gitu ya. Kemudian yang ketiga, menelaah kembali penggunaan sumber daya jika laba tahunan yang diharapkan itu lebih rendah daripada kas yang dapat direalisasikan dari penjualannya. Jadi pada intinya gitulah ya teman-teman sekalian. Kita akan memperbandingkan antara Eva dan Roy. Ini Eva dan ada nggak sih namanya Eva atau Roy? Enggak ada ya. Nanti matanya berkedut nih terus. Terus yang kedua ini sih masing-masing indikator lah ya, indikator-indikator yang dapat digunakan dalam pengukuran aset-aset di dalam akuntansi. Misalnya kas gitu, kas itu kan hampir semua perusahaan tuh mengendalikan kas secara terpusat karena
pengendalian pusat itu memungkinkan penggunaan saldo kartu yang lebih kecil daripada diperbandingkan ketika disebar gitu ya secara desentralisasi dalam setiap unit usaha. Dan kalau terpusat tuh rasanya lebih aman dan lebih terkenal ya, intinya begitu. Nah, kalau itu indikatornya ada dua, utamanya jumlah kas masuk, kemudian jumlah kas keluar. Kemudian ada piutang, itu indikatornya ada jumlah penjualan secara kredit, jumlah penjualan secara kredit yang belum lunas yang dapat dilakukan gitu ya. Kemudian jumlah piutang tak tertagih. Nah, manajer unit usaha atau SBU itu dapat mempengaruhi tingkat piutang secara nggak langsung gitu melalui mereka dalam menghasilkan penjualan dan secara langsung melalui penetapan persyaratan kredit gitu ya. Nah, kalau misalnya misalnya nih dari apa yang saya ketahui gitu ya, kalau misalnya kayak di operasional itu kan paling kalau di dunia retail itu kan sales itu yang paling penting gitu ya, gimana caranya dia menjaga penjualan dan dapat menghasilkan aset atau profit bagi perusahaan gitu ya. Makanya ketika direkrut tuh misalnya pindah-pindah lompat-lompat antara sales di tempat A, sales di tempat B, itu biasanya itu yang menjadi nilai tambah mereka tuh seberapa banyak mereka tuh punya klien atau customer gitu. Jadi ketika dia pindah, itu biasanya itu seluruh customer tuh ditarik gitu ke perusahaan yang baru gitu. Nah, biasanya itu antara fungsi sales sama fungsi piutang itu tuh keduanya suka bertentangan. Biasanya teman di sales kecenderungannya tuh caranya dia bisa menjual barang tapi belum tentu bisa ketagih gitu. Jadi dijual dulu barangnya, tapi dia mungkin bisa jadi tidak menilai customer itu secara benar atau secara optimal. Pada akhirnya penjualan terjadi, sales mencapai, tapi tingkat ketagihan dari piutangnya rendah gitu ya. Ini juga terjadi nih di PT Berdikari gitu ya, teman-teman sales, di marketing, di trading seringkali mengenerate penjualan, tapi ketika mengatur kontraknya ada yang bolong-bolong sehingga kadang-kadang tuh banyak potensi pemasukan pendapatan itu yang terhambat lah periodenya. Kan tetap aja yang piutang itu gede, aset itu gede, tapi kalau misalnya cash-nya nggak ada kan sama aja. Jadi mungkin kalian pernah baca di manajemen keuangan gitu ya kan, kalau cash itu king gitu ya, cash itu adalah raja gitu. Ketiadaan atau keadaan cash itu merupakan apa ya, bisa mempengaruhi keputusan manajemen gitu. Jadi kalau misalnya kita mau melakukan apa, cash-nya kurang, tapi duitnya nggak banyak, bisa jadi akan mengeksekusi inisiatifnya itu gitu. Jadi cash itu king. Jadi kalau misalnya generate penjualan, bukan berarti itu baik, ya itu baik gitu ya, mencapai target penjualannya. Tapi di sisi lain yang paling penting itu adalah ketertagihan dari piutangnya itu sendiri. Kemudian persediaan. Nah, persediaan ini umum lah ya. Kalau persediaan tuh bisa diperlakukan seperti piutang. Cuma kalau persediaan di PT Berdikari itu banyak jenisnya dan kita banyak jenisnya. Kita banyak penugasan-penugasan impor, kemudian juga kan kita peternakan gitu ya. Kadang-kadang dulu nih sebelum era di tahun 2019 itu di PT Berdikari seperti kan kita punya peternakan ayam gitu ya. Ayam bisa jadi diperlakukan sebagai aset atau diperlakukan sebagai inventory gitu kan ya. Jadi kalau bisa sebagai aset untuk yang ayam-ayam, saya mesti ceritain dulu berarti. Kalau di PT Berdikari itu karena usaha dari hulu sampai hilirnya itu yang lengkap adalah ayam gitu ya. Jadi kita tuh mengimpor tuh teman-teman kita mengimpor banyak ayam dari Perancis gitu misalnya. Jadi banyak ayam itu akan menghasilkan indukan ayam. Indukan ayam ini akan menghasilkan ayam final atau final stock yang itu nanti dipotong menjadi ayam-ayam yang dimakan oleh teman-teman di pasar gitu ya. Di pasar itu adalah ayam-ayam final. Itu ada cucunya ayam. Nah, setiap level dari ayam mbah, ayam emak, sama ayam cucu itu tuh ada yang diperlakukan sebagai inventory, ada yang diperlakukan sebagai aset gitu ya, aset biologis.
Nah, itu yang menjadi tantangan bagi kami, gimana kami mengklaster mana yang aset, mana yang enggak gitu ya. Karena ketika dari ini mungkin kalian belum begitu paham. Jadi kalau misalnya dari ayamnya Mbah punya anaknya indukan gitu ya, yang kita sebut sebagai DOC itu adalah anak ayam yang umur 1 hari, itu tuh bisa dijual tuh. Jadi itu bisa dianggap sebagai aset dan dia inventory gitu ya. Ketika dijual, dia diproses sebagai inventory. Ketika dia aset, itu akan dipelihara untuk menghasilkan ayam final atau ayam final stock. Jadi itu tantangan yang kami hadapi di PT Berdikari. Nah, kalau ini indikatornya persediaannya itu metode persediaan yang digunakan, FIFO, average, dan sebagainya, kemudian mekanisme pengadaan persediaan, dan juga persediaan dalam proses. Nah, kalau mekanisme pengadaan persediaan itu sih macam-macam gitu ya. Kita punya kebijakan yang berkaitan dengan pengadaan barang jasa, di mana pengadaannya itu memang digunakan barang itu untuk di internal perusahaan gitu ya. Ada metode pengadaan yang sifatnya itu barang niaga, jadi barangnya itu nggak sempat di handling dalam gudang, jadi dibeli untuk dijual kembali gitu. Itu barang niaga. Jadi kalau misalnya ada barang yang kita beli, kita masukin ke dalam gudang, kita kelola, nanti dipakai gitu ya, misalnya kayak kertas ATK gitu, itu dilakukan pengadaannya dengan mekanisme pengadaan barang jasa. Tapi kalau misalnya kita beli untuk jual kembali, itu diperlakukan sebagai barang niaga. Gitu barangkali. Kemudian ada tanah, mesin, aset yang disewakan. Biasanya sih bentuknya seperti sewa guna aset lah ya. Jadi memang kalau di PT Berdikari itu ada banyak aset. Jadi dulu tuh PT Berdikari ada banyak cabang gitu ya. Jadi nggak cuma terpusat. Sekarang tuh cuma ada di Jakarta doang. Dulu tuh ada di berbagai daerah yang juga kita pasti memiliki aset tuh di daerah gitu ya. Nah, aset-aset di daerah ini banyak yang nggak dipakai ya dong, karena kan kantornya di sini semua gitu ya. Jadi buat apa ada di sana gitu. Pada akhirnya banyak banget yang mesti kita kelola pada intinya. Kita kelola tuh maknanya keamanannya mesti dijaga, mesti dipagarin, mesti ditandain kalau ini dalam PT Berdikari gitu ya. Atau maintenance-nya mesti selalu ada, ketika rusak kita mesti ngeluarin biaya terus, tapi di sisi lain karena nggak digunain, pada akhirnya malah membebani operating expense kita gitu ya. Ya, yang ini berhubungan sama yang berikutnya di aset menganggur gitu. Jadi ketika aset menganggur, ya itu justru akan membebani operating expense kita lah pada intinya. Dan untuk target RKP ini emang kita tuh eh, selain mau mengamankan semua sertifikat asetnya, juga target itu adalah mengoptimalisasikan em, penerimaan dari pengelola aset kita yang ada di daerah. Nah, kalau dari aset itu sendiri, aset yang disewakan tuh kalau di sini kan ada macam-macam indikatornya. Ada dengan nilai benefit dari aset, kemudian juga ada kerjasama dengan pihak ketiga gitu. Metode depresiasi, kalau yang di kita sih secara umum kita memperbandingkan tuh antara NJOP, nilai jual objek pajak diperbandingkan sama nilai bukunya gitu ya. Nilai buku itu berarti nilai historis dikurangi dengan nilai depresiasi. Kemudian dibagi dengan sisa umur asetnya berapa, ditambah biaya yang timbul selama sewa, kemudian ditambah dengan margin keuntungan yang yang normal, yang wajar gitu ya. Kemudian baru diperbandingkan tuh sama nilai pasar baru kita sewakan ke pihak ketiga. Jadi apa nih berikutnya? Kewajiban tidak lancar untuk berbagai kasus di Berdikari juga memodali usahanya itu dengan berutang gitu ya, dengan perbankan atau keuangan. Nah, ini ada beban modal atau beban modal atau biaya modal. Intinya sih biaya modal itu kayak biaya yang harus dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh dana lah ya, baik yang sifatnya dari hutang, dari saham, atau dari return earning atau laba bertahan gitu, untuk mengenai suatu investasi. Kemudian survei-survei praktik. Jadi ini adalah indikator-indikator pengukuran aset teman-teman semua. Ini saya pikir banyak
digunakan gitu ya di dalam manajemen keuangan. Dan kalau di TPDKR sih indikator ini tuh ada yang melekat di unitnya, ada juga yang melekat di orang gitu ya. Karena beberapa fungsi itu mungkin cukup dikelola oleh orang gitu, masuk ke indikator kinerjanya. Tapi ada juga beberapa indikator itu masuk ke indikator kinerja unitnya gitu ya. Jadi secara kolektif dia mesti mencapai si target ini. Berarti begitulah ya. Jadi semua ini indikatornya bisa melekat ke orang maupun melekat ke unitnya sesuai dengan kebutuhan dan luas fungsinya sesuai dengan usaha dari perusahaan itu sendiri. Lanjut, ini ada Pak Roy dan Boa. Pada ini saya akan mendetail ya, selain bukan skill dan kompetensi saya di manajemen keuangan gitu ya, tampaknya materi Eva dan Roy ini kan dalam konteks SPM itu tadi ya seperti saya sampaikan di awal gitu ya, bahwa Eva dan Roy itu digunakan sebagai alat penilaian manajemen gitu. Nah, kalau saya baca-baca materinya, saya juga berkaca dari apa yang dipelajari di Bidikari, secara umum itu Eva dan Roy perbedaan cuma ada di indikator doang gitu ya. Nah, kalau di Eva ini indikatornya itu berupa selisih dari NOPAT. NOPAT itu net operating profit after tax. Jadi NOPAT. Jadi itu adalah laba setelah pajak ya, NOPAT-nya ada NOPAT, ada EBITDA. Ngerti nggak? Ngerti nggak? Ngerti dong. Akuntansi NOPAT itu adalah laba setelah pajak. Kalau EBITDA itu earning before interest, tax, dan amortization juga depreciation ya. Jadi kalau yang EVA itu merupakan selisih dari NOPAT dan biaya modal gitu. Jadi yang saya sebutkan di awal, biaya modal itu adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh laba dari hutang, dari saham preferen, gitu, dari laba ditahan lah. Nah, biasanya itu biaya hutang atau biaya modal itu menggunakan apa itu namanya? WAC ya, weighted average cost of capital gitu ya. Untuk menentukan target minimum yang harus dipenuhi oleh manajemen sebuah perusahaan atau sebuah proyek atau suatu investasi itu minimal menguntungkan gitu. Itulah kira-kira. Nah, EVA ini indikator itu berupa uang gitu ya. Berupa berapa jumlah. Jadi EVA tuh mirip-mirip indikator kayak laba. Cuma cara hitungnya doang tuh yang berbeda. Kalau laba itu adalah gampangnya operating expense dari pendapatan dikurangi sama expense gitu ya. Tapi kalau EVA tuh dari NOPAT dikurangi dengan biaya modal gitu ya. Kira-kira begitulah. Jadi EVA itu indikatornya berupa angka rupiah atau uang gitu. Nah, kalau Roy ini menggunakan indikator relatif gitu. Dia memperbandingkan antara keuntungan dengan biaya investasinya gitu ya. Yang pada intinya sih dia akan memperbandingkan antara keuntungan dari selisih antara biaya sama keuntungannya diperbandingkan sama biayanya lah, gitu begitu. Tapi dengan chart of account yang ada di laporan keuangan gitu. Jadi misalnya saya punya sewa mobil dengan investasi sebesar 1 miliar gitu ya. Kemudian pada tahun kedua saya berniat tuh untuk menjual saham untuk usaha saya gitu ya, yang tadi jual mobil. Total tuh dapat saham nilainya misalnya 2,5 miliar gitu. Nah, selisihnya itu diperbandingkan biaya tadi, berarti 1,5 miliar diperbandingkan sama 1 miliar gitu ya. Dapatnya berarti berapa? 150% ya, berarti ROI-nya. Tapi coba kita lihat deh. Saya udah bikin link sih. Nanti saya share ini ya, slide-nya. Ini kita bisa lihat Eva itu apa. Udah, nggak kebuka. Ini terserah nggak ya suaranya. Iklan. John, Suaranya. certainly you. Book your demo today. Kedengeran ya?
Konsep EVA muncul karena laba bersih akuntansi yang dianggap dilebih-lebihkan dari yang sebenarnya. Jadi, pada laporan laba rugi, biaya dari modal utang, yaitu beban bunga, merupakan pengurang dari pendapatan perusahaan, sedangkan biaya dari modal saham bukan merupakan pengurang. Padahal, baik bunga maupun ekuitas sama-sama menimbulkan biaya yang mengurangi pendapatan perusahaan yang bisa ditahan sebagai laba ditahan. Beban bunga jelas mengurangi pendapatan, begitupun dengan dividen. Tapi perhatikan di laba rugi versi akuntansi, hanya beban bunga yang digunakan sebagai pengurang, sedangkan dividen hanya dianggap sebagai distribusi dari laba bersih. Formula untuk menghitung EVA adalah NOPAT dikurang biaya modal setelah pajak. NOPAT atau Net Operating After Tax atau pendapatan operasional setelah pajak didapat dengan mengalihkan EBIT dengan 1 dikurang tarif PPh badan. Kemudian, biaya modal setelah pajak didapat dengan mengalihkan total modal dengan biaya modal setelah pajak. Asumsikan suatu perusahaan dengan ekuitas 2 miliar dan modal utang 1 miliar, bunga 10%, memiliki laba sebelum pajak dan bunga atau EBIT sebesar 4 miliar. Tarif pajak perusahaan adalah 25% dan biaya modal ekuitas adalah 20%. Berapakah EVA? Pertama-tama, kamu perlu menghitung biaya modal perusahaan dengan WACC. Terkait WACC, saya sudah pernah membahasnya pada video sebelumnya yang linknya dapat kamu temukan di kolom deskripsi. Intinya, WACC diperoleh dengan mengalihkan biaya modal saham dengan proporsi saham pada total modal perusahaan, hasilnya ditambah dengan biaya rata-rata tertimbang utang yang didapat dengan mengalihkan biaya utang dengan proporsi utang pada total modal perusahaan. Untuk mencari biaya modal saham, dapat menggunakan CAPM ataupun dengan diskonto dividen, sedangkan biaya utang merupakan yield dari obligasi. Biaya rata-rata tertimbang ekuitas didapat dengan mengalihkan biaya modal ekuitas sebesar 20% dengan proporsi ekuitas pada struktur modal. Karena nilai ekuitas adalah 2 miliar dan utang 1 miliar, maka proporsi ekuitas pada total modal didapat dengan membagi 2 miliar dengan 1 miliar ditambah 2 miliar. Biaya rata-rata tertimbang ekuitas adalah sebesar 13%. Kemudian, biaya rata-rata tertimbang utang didapat dengan mengalihkan biaya modal utang 10% dengan proporsi utang pada struktur modal. Karena total utang adalah 1 miliar dan ekuitas 2 miliar, maka proporsi utang pada total modal didapat dengan membagi 1 miliar dengan 1 miliar ditambah 2 miliar. Untuk mendapatkan biaya utang setelah pajak, maka hasilnya dikali dengan 1 kurang tarif pajak penghasilan sebesar 25%. Didapatlah biaya rata-rata tertimbang utang sebesar 0,025. Setelah itu, biaya rata-rata tertimbang keduanya ditambah dan didapat biaya modal perusahaan sebesar 15,5%. Sekarang, barulah kita bisa menghitung EVA. Rumus EVA adalah NOPAT kurang biaya modal setelah pajak. NOPAT merupakan EBIT kurang pajak, yaitu 4 miliar dikurang tarif pajak 25% dikali 4 miliar. Jadi, NOPAT adalah senilai 3 miliar. Kemudian NOPAT dikurangi dengan biaya modal. Biaya modal sendiri didapat dengan mengalihkan WACC dengan total modal perusahaan. WACC tadi sudah dihitung yaitu sebesar 15,5% dan total modal perusahaan adalah sebesar 1 miliar utang dan 2 miliar ekuitas sehingga totalnya adalah 3 miliar. Maka biaya modal adalah sebesar 15,5% dikali 3 miliar yaitu 465 juta. EVA didapat dengan mengurangi NOPAT dengan biaya modal atau 3 miliar dikurang 465 juta, yaitu 2,535 miliar. Ini merupakan perbandingan antara laba versi EVA dengan laba bersih versi akuntansi. Lebih besar laba bersih versi akuntansi sebesar 390 juta dibandingkan laba versi perhitungan EVA. Hal ini disebabkan akuntansi tidak memperhitungkan biaya modal ekuitas dalam menghitung laba. Inilah mengapa laba bersih akuntansi dikatakan dilebih-lebihkan. Sekian video dari Financial Post mengenai Economic Value Added atau EVA. Jika dirasa bermanfaat, please like, subscribe, and share this video. Sampai jumpa di video lainnya. Nah, gitu tuh kira-kira. Ini cara apa gimana? Jadi kalau EVA tuh lebih ke indikator keuangan gitu ya, dia mirip laba, cuma cara hitungnya itu beda gitu ya. Kalau misalnya ngomongin laba, tadi ngomongin ada pendapatan, ada beban gitu ya, itu boleh kurang-kurangi sampai ketemu laba bersihnya gitu ya. Tapi kalau ngomongin EVA atau economic value added itu tuh dari NOPAT dikurangi dengan biaya dari modalnya gitu ya. Kemudian yang kedua untuk yang ROI, kalau tadi EVA udah indikatornya secara
rupiah gitu ya, nilai rupiah. Wah, iklan lagi. Ini lama nih. Cara untuk menghitung ROI adalah keuntungan dibagi dengan biaya investasi. Hasil dari pembagian ini kemudian disampaikan dalam bentuk prosentase atau rasio. Supaya lebih mudah, mari kita menggunakan sebuah contoh kasus. Dora memiliki uang 1 juta rupiah yang telah diinvestasikan pada warung Mas Domion pada tahun 2019. Kemudian, Dora menjual sebagian sahamnya tersebut pada tahun 2020 dengan harga Rp1.200.000. Untuk menghitung ROI yang diperoleh Dora, maka dia harus membagi keuntungan dengan biaya yang telah dikeluarkan untuk investasi. Dengan informasi ini, Dora bisa membandingkan jika dia ingin berinvestasi di tempat lain, apakah keuntungan yang didapatkan lebih besar atau sedikit. Misalnya, Dora juga berinvestasi di kedai angkring Nesia sebanyak 2 juta rupiah pada tahun 2017. Kemudian dia menjual saham miliknya tersebut pada tahun 2020 dan dia mendapatkan hasil sebanyak Rp2.800.000. Hal ini berarti Dora memperoleh ROI sebesar Rp800.000 per 2 juta atau sebesar 40%. Gitu kira-kira. Jadi perbedaannya gitu ya. Kalau satu yang ngomongin angkanya itu angka rupiah, satunya itu indikator relatif gitu ya. Tapi tetap aja tuh di antara keduanya penggunaan EVA, penggunaan ROI ketika ada dua unit yang sama dengan indikator yang EVA, menggunakan EVA atau ROI itu bisa diperbandingkan gitu ya. Jadi utamanya begitulah. Hanya saja rumusnya ROI, rumusnya EVA ini bisa jadi berbeda-beda gitu. Tadi ngomongin EVA ada NOPAT dibandingin dengan biaya modal tuh. Nah, cara menghitung biaya modal ini bisa jadi beda-beda gitu ya. Ada banyak metode yang dapat digunakan untuk menilai si EVA ini. Pun demikian juga untuk ROI gitu. Nah, ROI itu memaknai keuntungan sama biaya investasi itu juga bisa jadi metode macam-macam gitu ya. Misalnya kayak tadi ngomongin orang bikin warung Indomie gitu, warung Indomie dia berapa biaya untuk membeli modalnya, memaknai modal pun juga banyak macam-macam gitu ya. Dia nyewa gedung, dia beli gerobaknya, beli mangkoknya gitu. Terus dia jual tuh usahanya dalam bentuk saham gitu. Keuntungannya itu dipertimbangkan, dihitung sebagai ROI gitu kan ya. Nah, itu kan bisa macam-macam tuh. Bisa aja saya ngitungnya dari saya bikin warung Indomie-nya itu kemudian menghasilkan keuntungan dalam satu periode, keuntungannya itu yang saya bagi dengan biaya investasinya gitu. Itu ngomongin keuntungan doang tuh. Kalau ngomongin biaya investasinya, itu bisa macam-macam. Bisa aja saya membebankan atau mengkapitalisasi biaya investasi itu dari zaman saya nyari tempat rumahnya dulu nih, warungnya. Saya bikin warung itu di tempat A, saya riset dulu, naik Gojek, berapa kali bolak-balik, kemudian konsultasi dan konsultan apa tuh properti gitu ya. Berapa saya mesti ngombak gedungnya sampai siap menjadi sebuah gedung gitu ya. Jadi pada intinya kedua indikator ini utamanya begitu. Kalau EVA itu adalah NOPAT dikurangi dengan biaya modal, meskipun cara biaya modal nanti bisa beda-beda, pun demikian juga dengan ROI, utamanya cuma ngitung keuntungan dibagi dengan investasi, tapi cara memaknai investasi dengan memaknai keuntungan sama biaya investasi itu juga bisa beda-beda gitu ya. Itu tergantung nanti para majelis keuangan menyusun rumusnya pada intinya. Tapi pada intinya ketika dilakukan secara konsisten gitu ya dan sama di antara dua unit yang berbeda bisa lagi. Nah, untuk ROA sendiri mirip sama ROI gitu ya, sama-sama indikator relatif,
dengan laporan dengan laporan keuangan gitu. Nah, hanya saja untuk ROA ini dia membandingkan antara aset dengan laba gitu ya. Apa nilai asetnya, berapa labanya baru diperbandingkan gitu. Jadi kalau misalnya ada usaha A dengan aset sebesar 1 M, terus kemudian labanya itu adalah 4 juta gitu ya, berarti ROA-nya itu adalah 400 juta dibagi dengan 1 M gitu, berarti 40%. Jadi kira-kira begitulah ya. Tinggal nanti dimaknai aset itu apa, sama labanya itu apa. Apakah labanya itu laba bersih, apakah labanya itu EBITDA atau EBITDA doang gitu. Itu saya pikir itu menjadi keputusannya si manajer keuangan nanti di perusahaan. Nah, jadi bisa beda-beda. Nah, ini ada dua kelebihan kekurangannya gitu ya. Kelebihan kayak Eva dengan Roy. Kalau Eva itu lebih unggul dari sisi konsep mengevaluasi para penyedia usaha, mungkin karena indikatornya berupa nilai rupiah gitu ya. Kemudian usaha memiliki sasaran laba yang sama, tapi dalam konteks investasi gitu. Karena angkanya tadi berupa rupiah dan tapi rupiahnya itu dalam konteks investasi gitu kali ya. Kemudian tingkat suku bunga yang berbeda dapat digunakan untuk jenis aset yang sama, kemudian juga memiliki korelasi positif lebih kuat terhadap perubahan dari pasar. Iya ya, jadi karena tadi kalau ngomongin nopat itu kan ada beban itu real gitu. Jadi kalau perubahan nilai pasar terhadap pendapatan nanti yang dikurangi menjadi nopat tuh menjadi relevan gitu. Kemudian keputusan untuk meningkatkan ROI suatu pusat investasi dapat menurunkan keseluruhan laba. Ini untuk Eva. Untuk yang ROI cakupannya itu lebih luas, ya luas karena dia emang generik banget gitu ya indikatornya, dan bisa buat mana aja tuh, nggak cuma di SPY doang, mungkin barangkali untuk yang sifatnya bukan SPY pun bisa juga tuh menggunakan indikator ROI gitu ya, tapi nggak relevan karena mungkin nggak sesuai dengan fungsinya. Nah, pengukurannya komprehensif dalam laporan keuangan, kemudian mudah dihitung, nanti pahami denominator yang dapat diterapkan di berbagai organisasi tanpa melihat ukuran dan jenis usaha asal berorientasi pada laba. Kemudian terakhir, ROI dapat diketahui gitu ya oleh kompetitor dan dijadikan sebagai data perbandingan. Karena gampang itu kalau gampang diperoleh informasinya, jadi gampang diketahui gitu oleh para perusahaan kompetitor. Meskipun baik lagi ROI-nya itu mungkin ROI-nya si perusahaan A, cara ngitungnya beda, cara ngitung-ngitungnya gitu ya, tapi untuk yang di China mungkin lebih simpel. Jadi semuanya serba relatif sih, tergantung di manajer keuangan masing-masing di perusahaannya. Nah, kemudian untuk di PT Berdikari sendiri, kita tuh nggak menerapkan EVA gitu ya, tapi kita lebih ke EBITDA sih. EBITDA itu laba sebelum pajak, depresiasi, dan amortisasi. Nah, EBITDA ini untuk perusahaan itu tuh disamakan untuk semua kepala divisi tuh. Jadi setiap orang kepala divisi atau yang jabatannya itu BOD 1 pasti ada indikator EBITDA-nya. Kalau misalnya EBITDA-nya itu jelek, kantor semua orang jelek juga tuh gitu aja. Jadi kayak kayak membagi apa tuh kinerja perusahaan, kinerja perusahaan tuh dibagi sama rata ke setiap orang agar setiap orang itu mesti berlomba-lomba untuk menciptakan laba yang lebih besar lah ya. Intinya begitu. Nah, kalau EVA itu pakai NOPAT, operating profit after tax. Itu pakai tidak. Kemudian kalau ROI sih umumnya masih digunakan gitu ya, beberapa project gitu kita menggunakan ROI. Jadi kalau misalnya kita berinvestasi pada, jadi kan kalau kita peternakan ayam tuh kita ada menggunakan biaya modal gitu ya, atau biaya investasi itu dalam bentuk nilai sewa apa namanya, sewa kandang, sewa tanah, terus kita bangun apa namanya, peralatannya, peralatan sifatnya itu habis pakai atau yang habis pakai, kemudian juga beberapa operasional lain yang sifatnya habis pakai itu seperti vaksin, kemudian pakan, sanitasi gitu ya. Itu dibebankan semua dalam biaya investasi, baru kita perbandingkan dengan total pendapatannya gitu. Nah, kira-kira perhitungannya seperti ada di layar lah, total pendapatan dikurangi dengan nilai investasinya, lalu diperbandingkan dengan nilai investasinya. Sederhananya gitu sih kalau yang ada di PT Berdikari. Jadi nggak
nggak mesti diterapin EVA karena EVA lebih gampang, lebih lebih detail gitu ya, atau lebih generik, atau ROI itu tergantung dari kebutuhan dari senior manajemennya gitu. Nggak mesti pakai A atau pakai B. Nah, penggunaan EVA itu kan kalau dari berbagai materi yang saya baca emang kayaknya sangat disarankan gitu ya, karena kelebihannya banyak. Tapi perhitungan EVA tuh nggak mesti menyelesaikan masalah gitu ya yang ada. Nah, misalnya nih kayak beberapa aktiva dapat dinyatakan nilainya terlalu rendah saat dikapitalisasi gitu ya. Misalnya gini lah ya, kalau misalnya ngomongin biaya investasi gitu kan, tergantung nih kita dari angle-nya seperti apa gitu untuk menilai biayanya gitu ya. Kalau misalnya ngomongin biaya R&D-nya itu apakah bisa dipertimbangkan sebagai nilai investasi, itu juga tergantung dari kebijakan dari usahanya gitu ya, sehingga penggunaan EVA itu bisa jadi angkanya pun nggak presisi gitu kan ya, karena kan kalau EVA itu kan tadi nilainya dari NOPAT, net operating profit dikurangi dengan after tax dikurangi dengan dikurangi biaya modalnya. Padahal ketika kita membuat suatu investasi itu nggak cuma itu doang gitu indikatornya. Ada biaya lain yang mestinya juga ikut dipertimbangkan gitu ya. Pada akhirnya emang tergantung dari selera senior manajemennya gitu kan ya. Kayak Fatu tadi ngomongin cuma dari NOPAT dikurangi sama biaya modal, tapi mungkin selera yang manajemen atau dekom atau dirut nggak usah itu semua biaya R&D yang dulu kita gunakan buat si investasi ini dimasukin juga gitu. Akhirnya EVA tuh jadi nggak cocok untuk digunakan gitu. Akhirnya nih seperti yang sebelah di kanan gitu ya, di berdikar itu ujung tombaknya itu kan tadi saya sampaikan di awal ada grup poultry sama grup retail sama marketing gitu. Nah, di retail dan marketing itu mungkin yang banyak menggunakan peralatan kantor tuh ada retail gitu ya. Tapi karena marketingnya dia menggunakan biaya itu lebih kecil, mungkin EVA-nya juga bakal lebih kecil gitu. Jadi kegiatan pemasaran retail besar akan cenderung memiliki EVA yang lebih besar. Jadi gitulah ya. Jadi karena tadi dia melihat indikatornya berupa dari rupiah doang gitu, tapi tidak mempertimbangkan biaya-biaya lain dalam prosesnya, bisa jadi EVA itu tidak tepat gitu digunakan untuk tidak tepat digunakan untuk berbagai macam fungsi profit center dalam perusahaan lah, berarti begitu. Jadi mesti dipertimbangkan kembali tuh sifat dari investasinya. Ini sama juga nih, dengan berbagai kondisi tersebut, pengeluaran unsur aktiva tetap dan tetap pada dasarnya sebagai modal kerja dengan mengeluarkan unsur aktiva tetap, semua perusahaan dapat membayarkan beban bunga untuk aktiva yang dapat dikendalikan serta mengendalikan aktiva tetap tersebut terpisah. Sama juga nih kayak yang tadi. Jadi kalau misalnya ada investasi yang melibatkan aktiva tetap gitu ya, tergantung tuh aktiva itu mau dipandang sebagai modal atau enggak gitu ya. Kan ada juga dari sisi akuntansi bahwa kalau aset tetap tuh enggak dianggap sebagai modal, tapi kalau misalnya itu dianggap sebagai dalam cost accounting gitu ya, pembelian aset itu juga bisa dipertimbangkan sebagai cost untuk menghasilkan profit gitu ya. Itu tergantung dari perusahaan sih sebenarnya. Ya pada akhirnya itu bergantung dari selera dari setiap manajer atau setiap manajemen dalam sebuah perusahaan. Nah, ujung-ujungnya nih tadi penggunaan EVA sama ROI itu ya untuk mengevaluasi kinerja gitu kan ya. Jadi utamanya kita belajar tentang ROI sama EVA itu adalah untuk evaluasi kinerja perusahaan secara keseluruhan, khususnya untuk yang tadi di profit center dan juga di investment center. Nah, kalau di berdikari itu jadi gini, jadi kalau kita bikin indikator kinerja, tapi kalau nggak dievaluasi, nggak dimonitor, kan sama-sama aja gitu ya. Jadi kalau tadi kita lihat
tadi sampaikan di awal, ada pengukuran aset yang bisa melekat dalam unit atau di individu, atau barangkali tadi berbagai pengukuran menggunakan EVA, menggunakan ROI, gitu dan macam-macam. Kalau misalnya itu cuma dibikin doang tapi nggak dimonitoring, sama aja gitu. Jadi utamanya kita bikin indikator tuh mesti juga dilakukan penegakan, monitoring dan evaluasinya gitu. Itu yang saya pikir. Karena kalau kita lihat di mana ya, kalau saya berkaca dari apa yang saya itu kan memang kalau indikator itu kan heavy-nya cuma diukur doang gitu ya. Kalau cuma mengukur tapi nggak dipantau ya percuma aja gitu. Jadi kalau ada mengukur tetap mesti ada sisi pembinaannya gitu ya, monitoring dan juga evaluasi. Nah, kalau di Berdikari itu ada dua ya. Paling nggak ada 2 event gede gitu ya yang dilakukan secara bulanan gitu untuk memonitoring dan mengevaluasi kinerja. Yang pertama itu kita tuh dievaluasi tuh kinerja oleh holding gitu ya atau induk perusahaan. Kalau sekarang kan BUMN tuh ada yang di holding kan ya. Jadi kalau misalnya ngomongin apa misalnya kayak Pertamina tuh ada Pertamina gedenya, terus mungkin ada deretan anak usahanya gitu ya. Nah, kalau yang diberi hari ini, karena ini ada klaster pangan, itu tuh holdingnya ID Food gitu. ID Food itu RNI, Raja Wali, Nusindo. Yang anak perusahaan itu ada banyak macam, ada Berdikari, ada Sanghyang Seri, ada PPI, ada Garam gitu ya, ada Raja Wali, Nusindo, dan seterusnya. Nah, kita tuh selalu dimonitor tuh kinerja kita secara berkala oleh holding atau RNI. Jadi kita bikin RKP tahunan, RKP itu rencana kerja anggaran tahunan, anggaran perusahaan itu tuh mereka gunakan di alat kontrol mereka gitu ya, yang kita laporkan secara berkala gitu. Kita laporin, nanti baru dievaluasi itu kayak antara holding sama anak perusahaan tuh kita kayak one on one gitu ya. Ini kenapa nih? Ini kenapa ini kurang? Kenapa ininya belum naik? Jadi selalu dipantau. Satu dari holding. Yang kedua, kita itu juga dikontrol atau dikendalikan oleh kalau ini internalnya kantor gitu ya, oleh Dewan Komisaris. Jadi setiap bulan itu kita juga ada satu forum antara direksi dengan komisaris. Jadi komisaris itu memastikan bahwa indikator kinerja cocok ya. Kalau misalnya ada masalah, nanti mereka akan mengarahkan tuh kira-kira kalau begini masalahnya kita mesti kemana, dan mereka pun juga akan memberikan masukan dan memberikan jalan keluar ketika mengalami kebuntuan dalam mencapai tujuan perusahaan. Nah, kalau laporan tuh tetap ada secara bulanan, laporan manajemen. Jadi kita ngelaporinnya ada laporan bulanannya, laporannya ada, dan juga dimonitor dan evaluasi gitu. Jadi memang itu ya gitu ya. Memang begitulah perangkat dari penilaian manajemen terhadap pengukuran dan penguatan aset. Jadi memang mesti dikendalikan tuh kerja perusahaan, kalau enggak ya nggak mencapai targetnya sesuai RKP yang ditetapkan di awal tahun. Gitu barangkali yang bisa saya sampaikan untuk materi hari ini. Nah, teman-teman ada yang ingin bertanya nggak kira-kira berkaitan dengan materi kali ini? Atau ada pada ngantuk? Oh iya, ini ada ini ya. Saya nggak ngelihat. Pendidikan adalah ujung tombak peradaban menuju kunci kesejahteraan. Pendidikan adalah ujung tombak peradaban, juru kunci kesejahteraan. Jadi kalau saya berkaca dari apa yang saya ketahui dulu di pemerintahan gitu ya, antara pendidikan, terus kesehatan gitu ya, sama kesejahteraan tuh ya langsung. Pendidikan, kesehatan, apa lagi namanya? Saya lupa deh. Itu masih lengkap gitu ya. Jadi kalau misalnya dia pinter tapi gizinya buruk ya sama aja gitu. Atau dia pinter tapi nggak punya uang gitu ya, nggak bisa lanjut gitu ya. Atau dia sehat tapi nggak pinter. Yang pada akhirnya emang ketiganya itu mesti diberikan oleh pemerintah secara beriringan gitu ya, kita simultan. Yang pada akhirnya kita tuh sejahtera. Begitu barangkali teman-teman ada yang ingin bertanya.
atau barangkali nanya Pak Adi, gimana Pak Adi kerja di PNS, atau Pak gimana Pak dulu di PNS. Saya, Pak. Oh, silakan baik Kak. Sebelumnya perkenalkan Pak, nama saya Eka Nurhasana. Jadi saya ingin bertanya, jadi dalam pengukuran dan pengendalian aset, penggunaan mana sih Pak yang lebih unggul antara Roy atau Eva dalam menilai kinerja suatu perusahaan? Ya, baik. Makasih Mbak Eka. Kalau dari berbagai yang saya baca itu emang Eva yang lebih diunggulkan tuh. Eva tuh lebih real gitu ya. Dia sudah mengakomodasi perubahan di pasar gitu ya. Sedangkan Roy itu enggak gitu. Karena Roy itu sifatnya statis dari laporan keuangan, dia yang meng-capture angka-angka ada di laporan keuangan antara keuntungan dibagi sama biaya investasi gitu ya, sehingga angkanya itu nggak akan bergerak sampai dengan adanya perubahan dalam konten keuangannya lah gitu pada intinya. Sedangkan Eva itu nggak, dia akan selalu bergerak sesuai dengan biaya-biaya yang muncul di dalam pasar gitu ya, jadi selalu berubah dan selalu menyesuaikan gitu. Dan saya baca itu yang paling diunggulkan, tapi saya pikir itu tergantung juga dari selera manajemen gitu. Kalau selera manajemen saya nggak suka sama Eva, saya suka sama Roy gitu, ya udah gitu. Karena menurut mereka barangkali Roy itu lebih generik, itu tetap balik lagi ke seleranya manajemen gitu sih, kayak kita baik Kak. Ada lagi? Kalau nggak ada, kita buka slide lagi nih. Kita sampai jam berapa ya? Jam 10 ya? 20:41. Kalau nggak ada, kita buka slide. Ini slide poll kedua. Tuh, silakan dijawab. Jadi apa itu Eva dan Roy? Eva dan Roy adalah tetanggaan, adalah warga kota Samarinda. Nggak ada yang ngetik nih. Oh, 2 partisipan typing. Hmm. Rahasia untuk mengukur penggunaan aset. Ya, setuju. Itu ya generiknya. Eva itu pertumbuhan ekonomi, Roy itu pengembalian atas investasi.
Eva, rasio untuk mengukur laba. Roy memperkirakan jumlah keuntungan atau kerugian investasi. Ya, bukannya ada ya sinetron, bukan sinetron, film zaman dulu tuh. Tapi juga sekarang. Catatan si Roy. Catatan si Boy ya, bukan si Roy. Catatan si Roy. Dipakai untuk mengendalikan manajemen dan kerugiannya punya kekuatan dan kelemahan masing-masing. Betul. Jadi bukan nggak penting ya. Dulunya penting itu, indikatornya penting. Tapi bagaimana caranya perusahaan itu bisa monitoring dan mengevaluasi jalan itu dengan menggunakan kedua indikator itu. Eval, ukur untuk mengukur data ekonomi perusahaan dan royal hasil pengurus keuangan. Oke, 4, stop. Ada lagi? Udah nggak ada yang tapping. Udah kayaknya SP. Oke, ada yang ingin ditanya lagi nggak kira-kira untuk materi SPM? Kalau nggak ada, Bu Titin, izin Bu. Apakah Bu Titin masih di sini? Iya, Pak. Oh, baik Bu. Ini tampaknya teman-teman udah selesai nih. Udah nggak ada Oh iya, pertanyaan Pak. tadi. Ya, Saya screenshot dulu, Pak, mereka. siap Bu. Screenshot dulu, baru nanti berakhir. Ini boleh Bu kirim Bu screenshotnya. Kalau Oke. misalnya Ibu kerepotan. Ya, silakan Bapak. Soalnya saya Oke. ini Iya Bu, udah jam 10 Bu, udah malam Bu. tunggu Pak ya, saya screenshot dulu. Hanya saya screenshotnya 3 kali Pak, awal, tengah, sama akhir. Oh iya, iya. Cepat ya Eh, absennya. Soalnya jumlah pesertanya berubah Pak. Oh iya, iya. Ya saya kan Tuh, monitor terus tuh jumlah partisipannya tidak sama. tuh berarti teman-teman tuh pasti disiplin buat kameranya. Kalau jaringan jelek, di kuota. Kan saya kalau buka Zoom gini Pak pakai layar 2 Pak. Oh iya Bu, iya Bu. Jadi satu layar slide Bapak terlihat, satu layarnya 25 wajah mahasiswa terlihat di saya. Iya Bu, iya Bu. Itu pengalaman waktu kuliah pandemi, Pak. Iya benar tuh Bu. Dulu pas zaman saya ngajar juga, pas ujian tuh sampai kamera tuh mesti 3 tuh. Depan, kanan, kiri. Jadi dipastikan itu teman-teman pas ujian tuh nggak nyontek gitu. Jadi slide-nya terlihat, Iya. 25 wajah terlihat di layar satunya. Ya sudah Pak, saya sudah foto, sudah screen semua. Pak minta tolong Pak materi Bapak ya. Oke Bu, saya kirim Bu. Di WA aja Pak. Oke Bu, siap. Oke. Berarti sudah selesai ya Pak? Selesai Bu, selesai. Oh iya. Ya untuk kuliah malam ini kita sudah akhiri. Makasih banyak Pak Andi Wijaya yang sudah menyampaikan Bu Titin. materinya. Terima kasih juga adik-adik. Untuk adik-adik yang tadinya 2 orang yang keluar masuk, nanti minggu depan jangan lagi dilakukan ya. Ada 2 orang tadi. Tuh, Hari tuh. awalnya 30 orang. 30 orang itu termasuk saya 2 device sama Pak Andi. Berarti 27 kalian itu semuanya call full. Tapi tadi berkurang 2 orang, terus masuk 1, berkurang 1. Tidak ya? Minggu depan dari awal sampai akhir harus pas 30, termasuk saya 22 device sama Pak Andi Wijaya. Ya, gitu Pak Andi.
Nah, ada Bu. yang mau disampaikan Pak Andi? Cukup, Bu, cukup. Oke, makasih banyak Pak Andi. Selamat malam, selamat, makasih semuanya adik-adik. Saya akhiri. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.